Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikan karunia nikmat sehingga kita dapat berkumpul di masjid ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salam serta salawat kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat hadir di tempat ini dengan niat untuk menuntut ilmu. Adapun materi yang akan disampaikan yaitu yang berjudul amal-amal yang dihapus, tafsir surat Muhammad ayat 9, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Abu Abdurrahman Hidayatullah Ta'ala. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Abu Abdurrahman. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan tafsir surat Muhammad yang telah kita bahas adalah sampai dengan ayat ke berapa? 14. Ya, jadi sampai 14 ya. Jadi kita melanjutkan nanti ayat ke 15 begitu. Nah, Bapak Ibu hadirin ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat yang ke-15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul jannati allati wa'idal muttaquna fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribina wa anharun min 'asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun fin nari wa suqu ma'an hamiman fataqatta'a am'a'ahum." Masalul jannati, ya, permisalan, perumpamaan surga, gambaran surga, allati wu'idal muttaquna, yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa, fiha, maka di dalamnya ada anharun, sungai-sungai, min ma'in ghairi asinin, sungai-sungai di mana airnya ini ya tidak berubah
rasa dan baunya. Wa anharun, dan sungai-sungai min labanin, dari susu, lam yataghayyar ta'muhu, dan tidak berubah rasanya. Wa anharun, dan sungai-sungai min khamrin, dari khamar, arak, ladzatin lisyaribina, yang memberikan kelezatan bagi orang-orang yang meminumnya. Wa anharun, dan sungai-sungai min asalin, dari madu musaffa, yang disaring. Walahum, dan bagi mereka, yaitu orang-orang yang bertakwa, fiha, di dalam surga, min kulli thamarati, ya, mendapatkan dari semua jenis buah-buahan. Wa maghfiratun min rabbihim, dan ampunan dari Rabb mereka. Kaman huwa khalidun finnar, apakah sama dengan orang yang dia kekal di dalam neraka. Wasuku ma'an hamiman, dan mereka diberi minum dengan air yang sangat panas mendidih. Faqatta'a am'a'ahum, kemudian akan memotong usus-usus mereka. Nah, Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan setelah Allah menjelaskan tentang ahlul iman, ahlul taqwa, dan ahlul asyirki atau ahlul kufri. Nah, artinya apa? Ini adalah akhir dari episode, ya, pertarungan antara hak dan batil, pertarungan antara ahlul hak dan ahlul batil, di mana ahlul hak akan masuk ke dalam neraka, dalam surga, dan ahlul batil akan masuk ke dalam neraka. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran, ya, tentang apa itu surga, apa itu neraka. Nah, sehingga ayat-ayat ini, ya, menjelaskan atau kandungannya adalah penjelasan yang sangat, ya, memadai tentang surga-surga di dalam sungai-sungai di dalam surga. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan, ya, orang-orang yang beriman dan bertakwa ke dalam surga, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, dengan penjelasan yang memadai tentang sungai-sungai yang ada di dalam surga, dan ini adalah merupakan gambaran, ya, daripada surga itu sendiri. Termasuk di dalamnya adalah apa? Minuman yang akan diminum oleh ahlun nar ataupun penduduk neraka. Nah, sehingga apa? Kalau kita lihat Al-Quran itu disifati dengan, ya, dengan berpasangan, ya. Jadi sifat daripada Al-Quran itu adalah berpasangan, ya, disebut dengan mathaniyah. Maksudnya berpasangan itu adalah apa? Ketika Allah menyebutkan tentang iman, maka menyebutkan tentang kufur. Ketika Allah menjelaskan tentang ahlul iman, Allah menjelaskan ahlul kufur. Ketika Allah menjelaskan surga, maka Allah menjelaskan juga tentang apa? Neraka. Ini yang disebut dengan mathaniyah. Artinya apa? Ya, berpasangan, seimbang, seperti itu. Nah, Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan masalul jannah, ya, yang dimaksud adalah sifatuha al-mumathilah, yaitu apa? Gambaran yang ini menjadi satu perumpamaan, ya, tentang surga, ya, asyarihah lihalihah, yang menjelaskan tentang kondisinya, di mana surga itu dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa, di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dengan surga hamba-hambanya yang bertakwa. Mereka itu adalah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah orang-orang yang menyembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah orang-orang yang taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Demikian pula mereka adalah orang yang menjaga diri mereka dari perbuatan syirik dan perbuatan maksiat.
Ya. Nah, maka di dalamnya ada sungai-sungai. Nah, Allah menjelaskan dengan penjelasan yang lebih rinci. Apa yang dimaksud dengan sungai-sungai itu? Yang pertama adalah min ma'in, sungai yang berasal ataupun sungai yang terdiri dari air, tetapi airnya ghairu asinin. Ya, ghairu asinin ini maknanya adalah apa? Ghairu mutaghayyir ar-rihu wa ta'am. Jadi air yang tidak berubah, ya, bau dan rasanya. Kenapa? Lituli mukthihi, karena air itu tidak, ya, atau diam, ya. Kalau air itu diam dalam jangka waktu yang cukup lama, biasanya air itu sudah berubah, ya, rasa ataupun baunya. Tetapi ini adalah air yang tidak pernah berubah rasa dan baunya. Nah, kemudian, ya, yang kedua adalah wa anharun min labanin, yaitu sungai-sungai, ya, susu, lam yataghayyar ta'muhu, yang tidak berubah apa? Rasanya. Maksudnya apa? Berubah rasanya karena apa? Basi ataupun masam. Biasanya kalau susu itu didiamkan, dia akan apa? Akan basi ataupun, ya, rasanya asam, seperti itu. Tetapi air susu ataupun sungai susu yang ada dalam surga, ya, tidak berubah rasa dan juga baunya. Nah, demikian pula wa anharum min khamratin ladzatin lisyaribin, yaitu sungai-sungai, ya, dari khamar yang memiliki kelezatan bagi orang-orang yang meminumnya. Ya, disebut dengan khamar karena khamr itu artinya apa? Sesuatu yang menutupi akal, ya. Maka orang yang minum khamr itu akan tertutup akalnya, artinya apa? Hilang kesadarannya, ya. Sehingga khamr ini banyak atau sedikit, maka apa? Hukumnya haram, ya. Jadi khamr itu adalah segala sesuatu yang memabukkan, yang menghilangkan akal, sedikit ataupun banyak, maka apa? Ya, tetap dalam hukum yang sama, yaitu apa? Haram, ya. Kalau memang khamr ini, ya, dibuat dengan tujuan untuk seperti itu. Tetapi kadang-kadang ada misalkan alkohol yang bercampur pada zat lain, alkohol di dalam obat batuk misalkan, alkohol misalkan di dalam, ya, obat-obatan tertentu, ya. Nah, maka apa? Kalau dia bercampur dengan, ya, yang lainnya yang memang tujuannya bukan untuk menghilangkan akal ataupun memabukkan, maka di sini ada kadar minimal, ya, kadar minimal begitu. Nah, seandainya dia di atas, ya, 5%, ya, maka apa? Inilah yang masuk di dalam, ya, kadar muskir yang memabukkan. Tapi kalau di bawah 5%, maka apa? Itu sesuatu yang masih diperbolehkan. Ya, karena apa? Tujuannya bukan memang untuk apa? Untuk memabukkan dalam arti apa? Memang zat itu, ya, ada pada obat-obatan tertentu ataupun pada zat-zat tertentu, ya, bukan untuk memabukkan. Ya. Nah, sehingga apa? Segala sesuatu yang memang ditujukan bukan untuk memabukkan, tetapi di situ ada kadarnya, ya, maka apa? Ini masih diperbolehkan dengan kadar-kadar tertentu, ya, seperti itu. Seperti misalkan apa? Ya, di dalam tape. Tape itu kan ada kadar alkoholnya, ya. Tapi karena memang tape itu hanya untuk makanan biasa, ya, dan tidak tujuan untuk apa? Memabukkan, maka apa? Boleh. Tapi kalau buat fermentasi dengan ketan, dengan apa, ketela dan seterusnya, tapi tujuan awalnya adalah untuk apa? Membuat minuman yang memabukkan, maka ini menjadi sesuatu yang haram. Atau juga di dalam zat-zat yang sifatnya alami terdapat juga apa? Kandungan alkohol, ya. Nah, termasuk di dalamnya seperti apa? Apakah alkohol ini masuk di dalam hal yang haram, hal yang najis, ataukah bukan? Ya, ketika apa? Alkohol ini ada pada minyak wangi, ya. Apakah nanti ini menjadi satu hal yang najis sehingga tidak boleh menggunakan minyak wangi yang beralkohol ataukah tidak?
Ya, memang ini ada khilaf di kalangan para ulama tentang masalah tersebut, tentang kenajisan alkohol. Ya, kenajisan alkohol seperti itu. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang berikutnya wa anharun min asalin musaffa, yaitu sungai-sungai ya madu yang disebutkan musaffa, yang disaring. Ya. Nah, jadi ini adalah gambaran tentang apa? Surga yang di dalamnya ada sungai-sungai, di mana itu adalah ya diperuntukkan ya bagi orang-orang yang bertakwa, di mana mereka minum dari apa? Sungai-sungai tersebut. Nah, tidak hanya itu saja, ya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwasanya di dalam surga itu ada buah-buahan. Maka Allah berfirman, wadahum, dan bagi mereka fiha, di dalam surga itu, min kullis samarat, ya terdapat apa? Semua jenis buah-buahan. Ya. Artinya apa? Buah-buahan yang mereka bisa makan. Nah, kemudian wa maghfiratun min rabbihim, dan juga apa? Ampunan dari Rabb mereka. Ya. Jadi kalau tadi hal yang bersifat ya fisik, ya artinya apa? Minum, makan, ya. Kalau yang kedua bersifat apa? Ya non fisik, lahir dan batin. Wa maghfiratun min rabbihim, dan juga apa? Ampunan dari Rabb mereka. Ya. Nah, artinya apa? Mereka orang yang bertakwa itu bukanlah mereka itu orang yang tidak pernah melakukan dosa. Ya, tidak pernah melakukan perbuatan maksiat, tetapi apa? Ya, perbuatan dosa dan maksiat yang mereka lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala apa? Ya, memberikan hidayah taufik untuk mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan taubatnya itu, maka mereka akan mendapatkan apa? Ampunan dari Rabb mereka. Karena bisa saja taubat itu diterima atau taubat itu apa? Tidak diterima. Ya. Nah, maka ketika orang-orang yang beriman dan bertakwa itu mereka bertaubat dari dosa dan perbuatan maksiatnya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya. Ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran yang lain. Ya, gambaran yang berbeda, gambaran yang ya terbalik. Kaman huwa khalidun finnar, apakah itu sama dengan orang yang kekal di dalam neraka? Wasuku ma'an, dan mereka diberi minum ya dengan air hamiman yang panas mendidih. Ya. Maka disebutkan panas mendidihnya itu apa? Faqatta'a am'a'ahum, itu sampai bisa apa? Memotong, memutuskan apa? Usus-usus mereka. Ya. Maksudnya apa? Ketika usus-usus itu mereka itu putus, ya, maka apa? Keluarlah apa yang mereka minum itu dari dubul-dubul mereka. Ya. Artinya saking apa? Saking panasnya. Jadi kalau yang namanya makanan minuman kan biasanya apa? Setelah dimakan diminum dia akan diproses. Jadi ada waktu proses makan dan minum. Kemudian nanti dia dikeluarkan. Ya. Nah, tetapi apa? Ini langsung apa? Keluar. Ya, langsung keluar karena apa? Saking apa? Saking panasnya, ya, sehingga apa? Ususnya itu bisa apa? Sampai putus, ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi inilah gambaran yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan berkaitan dengan apa? Akhir ya episode daripada apa? Ya, as-sira' bainal haqqi wal batil. Pertarungan, pertempuran, peperangan antara hak dan batil. Maka episodenya adalah apa? Mereka yang masuk ke dalam surga dan juga mereka yang masuk ke dalam neraka. Nah, Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dari ayat ini kita bisa mengambil ya beberapa hidayah ataupun petunjuk, ya. Yang pertama adalah at-taqwa hiya sababul mawruth lil jannah hakadha ja'alaha Allahu azza wa jalla. Jadi ketakwaan itu adalah menjadi sebab ya seseorang itu mendapatkan ya surga.
Nah, demikianlah Allah Subhanahu wa taala menetapkan ya bagi orang-orang yang bertakwa yaitu apa? Ya surga. Sehingga dalam ayatnya disebutkan masalul jannatil lati wu'idal muttaqun. Ya, gambaran surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Takwa menjadi sebab ya seseorang masuk ke dalam surga. Nah, kemudian ya wattaqwa hiya ba'dal iman. Nah, ketakwaan itu ada setelah adanya iman. Ya, setelah adanya apa? Iman. Maka kalau kita lihat ya, pengertian iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah at-tasdiqu bil janan wal iqraru bil lisan, kemudian wal amalu bil arkan. Ya. Jadi pembenaran di dalam hati, pengikraran dengan lisan, dan kemudian apa? Diamalkan oleh anggota badan. Ya. Nah, kalau kita lihat struktur iman, ya, struktur iman, ya, yang disebutkan oleh Al-Imam Baihaqi rahimahullah ta'ala di dalam bukunya Syu'abul Iman atau cabang-cabang keimanan. Karena Nabi mengatakan apa? Al-imanu bid'un wa sittuna au bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu 60-an cabang atau 70-an cabang. Ya. Nah, maka apa? Ketika Nabi menyebutkan iman itu 60-an cabang, 70-an cabang, maka apa? Ini ada ruang ijtihad. Ya, ada ruang ijtihad. Sebetulnya apa? Yang tepatnya, yang pastinya berapa? Nah, maka Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Barinya ya mencoba untuk apa? Ya, menyebutkan cabang-cabang keimanan itu sendiri. Ya. Nah, dengan mengutip beberapa apa? Ya, apa namanya? Apa yang dijelaskan oleh para ulama seperti Ibnu Hibban ya, kemudian juga Imam ya Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala. Ya. Tetapi yang masyhur memang adalah apa? Ya, buku yang disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan apa? Syu'abul Iman, di mana Imam Baihaqi menyebutkan 77 cabang keimanan. Ya. Nah, dari struktur itu kita lihat ya, ada sekitar ya 35% itu berkaitan dengan ya qalbu, dengan hati, amalan hati. Kemudian sisanya sekitar mungkin ada sekitar ya 24 cabang itu berkaitan dengan amalan hati, 10 cabang berkaitan dengan amalan lisan, kemudian sisanya adalah apa? Berkaitan dengan amalan anggota badan. Tetapi yang menjadi inti utama daripada iman itu adalah apa? Apa yang disebutkan di dalam hati. Ya. Sedangkan lisan ataupun amal perbuatan ya, maka apa? Itu akan tercover dengan apa? Amalan hati. Disebut dengan tasdiqu bil janan. Ya. Nah, sehingga disinilah kita bisa memahami ya, bisa memahami walaupun apa? Ini adalah sebetulnya satu hal yang salah dan menyimpang. Ada sebagian ataupun kelompok atau firqah yang memahami iman itu hanya sekedar apa? Pembenaran di dalam hati saja. Itulah yang disebut dengan kelompok murji'ah. Ya, mereka yang mengakhirkan amal dari iman, mereka yang mengeluarkan amal dari iman. Artinya apa? Kalau seseorang itu sudah membenarkan, kalau seseorang itu sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya, maka dia sudah masuk kategori apa? Orang yang beriman. Sehingga amal itu tidak mempengaruhi apa yang sudah ada di dalam kolbu ataupun hatinya. Ya. Sehingga orang-orang murji'ah itu ya menganggap yang namanya iblis adalah apa? Makhluk yang beriman. Karena iblis memang apa? Mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengakui tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi justru ya ketika iblis itu tidak tunduk taat kepada perintah Allah, itulah yang menjadi sebab dia itu apa? Menjadi orang-orang yang kafir. Ya, artinya apa? Apa yang ada di dalam kalbunya, pengenalan dia kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah berarti ketika apa? Amalnya itu apa? Ya,
menghilangkan keimanan itu sendiri. Nah, maka 3 unsur ini harus ada, yaitu tasdiqu bil janan, iqrarul bil lisan, wa amalul bil arkan. Pembenaran di dalam hati, pengikraran dengan lisan, dan diamalkan oleh anggota badan. Kemudian apa? Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiat, ya, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan perbuatan dosa dan maksiat. Nah, maka apa? Takwa ini masuk bagian apa? Yaitu apa? Fi'lul ma'murat wa tarkul manhiyat. Yaitu apa? Melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Ya. Dan ini masuk ya di dalamnya adalah segala jenis perbuatan syirik dan segala jenis perbuatan apa? Dosa. Nah, sehingga ada ya yang berpendapat ya, kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, berarti apa? Dia sudah memegang kunci surga. Ya, kalau dia sudah memegang kunci surga, maka apa? Tidak mungkin dia itu apa? Keluar dari apa? Islam, keluar dari iman. Karena apa? Dia sudah pegang kuncinya. Ya, ini sebetulnya pengaruh dari apa? Faham Murji'ah. Ya, yang menghilangkan unsur amal daripada apa? Iman. Ya. Sehingga kalaupun nanti perbuatannya ada kesyirikan, ya, ada kekufuran dan sebagainya, selama dia mengucapkan la ilaha illallah, maka apa? Dia pasti masuk surga. Ya. Nah, ini juga apa? Cukup banyak seperti itu. Padahal kalau kita lihat yang namanya kunci itu ada gigi-giginya. Ya, di mana gigi-gigi itu adalah ya sangat erat kaitannya dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi dan juga konsekuensi daripada apa? Orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Nah, maka para ulama itu menyebutkan tentang apa syarat-syarat la ilaha illallah. Ya, apa konsekuensinya? Sehingga bisa saja orang yang mengucapkan la ilaha illallah maka apa? Batal. Ya, sebagaimana apa? Yang namanya salat ada hal yang membatalkan. Yang namanya zakat ada ya, puasa ada yang membatalkannya. Yang namanya haji dan umrah ada yang membatalkannya. Yang namanya taharah ada yang membatalkannya. Ada namanya nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Ada namanya mubtilais shalah, pembatal-pembatal salat. Ada yang disebut dengan muftiratis shalah, ya, pembatal-pembatal puasa. Ada yang disebut dengan mahdhuratil hajj wal umrah, ya, larangan-larangan haji dan umrah yang membatalkan haji dan umrahnya. Termasuk di dalamnya adalah apa? Hal-hal yang membatalkan apa? Keimanan, hal-hal yang membatalkan keislaman. Artinya puasa, salat, haji, wudu itu ada yang membatalkan, apalagi apa? Yang namanya iman, yang namanya Islam ada yang membatalkan. Kalau misalkan la ilaha illallah dianggap pintu masuknya seseorang ke dalam Islam, maka apa? Ada yang disebut dengan pintu keluarnya seseorang dari Islam. Ya. Nah, jadi ini adalah sebetulnya apa? Ya, pemahaman yang keliru dan menyimpang berkaitan dengan masalah apa? Masalah iman, ya. Maka iman itu unsurnya adalah apa? Pembenaran dalam hati, ikrar dengan lisan dan diamalkan oleh anggota badan, ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah bayanu ba'din na'imil jannah minasyara' wal fawakih. Penjelasan tentang sebagian nikmat-nikmat surga. Ini sebagian. Artinya yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam ayat ini adalah apa? Sebagian nikmat-nikmat surga berupa minuman dan juga apa? Buah-buahan. Ya, artinya apa? Apa yang mereka minum dan apa yang mereka makan. Ya, apa yang mereka minum ya dari sungai-sungai yang mengalir ya di dalam surga. Ada sungai dengan air biasa yang tidak berubah ya rasa dan juga baunya. Ya, ada air yang atau sungai yang ya airnya adalah susu. Ada sungai yang airnya khamar, ada sungai yang airnya apa? Madu dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga, bayanu ba'di adzabin nar,
ya penjelasan tentang sebagian azab di dalam neraka. Wa huwal khuludu fiha, dan ia kekal di dalamnya. Wa syurbul hamim, dan juga apa? Ya, minuman yang disebut dengan al-hamim. Minuman yang panas mendidih yang bisa apa? Memotong usus-usus orang yang ya meminumnya, sehingga akhirnya air itu keluar langsung dari apa? Duburnya. Nah, maka yang perlu untuk kita garis bawahi di dalam ayat ini, kaman huwa khalidun finnar, ya, apakah sama dengan orang yang kekal di dalam neraka. Nah, para ulama menjelaskan di dalam masalah ini adalah apakah neraka itu kekal ataukah tidak. Ya, apakah neraka itu apa? Kekal ataukah tidak. Ini yang disebutkan ya oleh para ulama, di antaranya adalah apa? Al-Izz ibn Abdissalam ya, dalam bukunya Sarah Akidah Tohawiyah ya, seperti itu. Nah, kita akan sedikit menjelaskan tentang masalah surga dan neraka ini dari buku ya Sarah Tohawiyah fi Aqidatis Salafiyah ya, seperti itu, yang disebutkan ditulis oleh Al-Izz bin Abdissalam ya, dengan tahqiq Ahmad Muhammad Syakir rahimahullah taala. Ya. Ya, di dalam halaman ke-440 ya, yaitu berkaitan dengan pembahasan atau ya perkataan muallif, wal jannatu wan naru makhluqatani la tafniyani abadan wala tabidani. Ya, jadi surga dan neraka itu adalah apa? Dua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, la tafnayani abadan ya, wala tabidani ya, artinya berkaitan dengan apa? Fana ataupun tidak fananya surga dan neraka tersebut ya. Nah, yang pertama adalah berkaitan dengan apa? Surga dan neraka itu adalah dua makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwasannya surga dan neraka itu adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dan dia sudah ada sekarang. Ya, maksudnya apa? Sudah ada. Maka disebutkan wu'ida ya, atau uiddat ya, dijanjikan, disiapkan bagi orang-orang yang beriman. Artinya apa? Kalau sudah disiapkan berarti apa? Surga dan nerakanya itu sudah ada. Nah, maka apa? Kalau kita lihat pendapat ini, pendapat dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan itu kesepakatan. Tetapi ya, seiring dengan berjalannya waktu ataupun sejarah, maka muncullah ya satu kelompok yang disebut dengan Mu'tazilah dan Qadariyah, yang mereka mengingkari dengan apa? Ya, bahwasannya surga dan neraka itu makhluk yang sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka mengatakan bal yansha'uhumallahu yaumal qiyamah. Ya, Allah menciptakannya nanti pada hari kiamat. Ya. Nah, tentu apa? Yang membawa pemahaman mereka dengan pemahaman seperti ini karena apa? Ya. Keyakinan mereka yang rusak. Ya, di mana apa? Mereka menyamakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan manusia. Kalau diciptakan sekarang, masuk nerakanya, masuk surganya nanti, ya apa faedahnya? Gitu ya. Nggak ada fungsinya, ya, nggak ada faedahnya begitu, ya. Nah, tentu apa? Ya, kita tidak bisa menyamakan dengan perbuatan manusia. Kalau manusia mungkin iya, ya, seperti itu. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala apa? Tidak ada yang sia-sia.
Nah, bahkan setelah itu apa? Masuklah pemahaman Jahwan ibnu Safwan, ya, yang mereka itu, ya, apa namanya, menolak, ya, perbuatan Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka, ya, tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala menciptakannya nanti dengan mengatakan, ya, kalau neraka dan surga sudah diciptakan, maka apa? Ya, sebelum adanya pembalasan amal, ya, maka ini sesuatu yang sia-sia. Ya, sesuatu yang sia-sia. Jadi artinya apa? Menolak, ya, Allah menciptakan neraka dan surga, ya, karena apa? Itu sesuatu yang sia-sia jika telah diciptakan. Ya. Nah, padahal kalau kita lihat di dalam Al-Qur'anul Karim, maka apa? Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan. Misalkan di dalam surat Ali Imran ayat 133, uiddat lil muttaqin, ya, bahwasanya neraka surga itu disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Atau dalam surat Al-Hadid ayat 21, uiddat lil ladzina amanu, ya, wa rusulihi, dipersiapkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Berarti kalau dipersiapkan, maka apa? Sudah ada, sudah diciptakan. Demikian pula tentang neraka, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran 131-nya, uiddat lil kafirin, ya, disiapkan bagi orang-orang yang kafir. Bahkan kalau kita lihat di dalam surat An-Najm ayat ke-13 sampai 15 tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala apa? Rasulullah SAW itu melihat, ya, melihat apa? Surga dan neraka. Ya, artinya apa? Ketika itu Allah memperlihatkan, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Ya, di sisinya ada apa? Ya, surga sebagai apa? Tempat kembali. Ya. Nah, jadi apa? Ini dalil-dalil Al-Qur'an yang menyebutkan bahwasannya apa? Yang namanya, ya, surga dan neraka itu apa? Sudah diciptakan. Bahkan nanti peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi SAW itu apa? Melihat apa? Melihat surga. Ya, bahkan melihat apa? Penduduk neraka. Ya. Nah, maka apa? Di dalam hadis yang disebutkan di dalam Sahih Muslim, ya, tentang apa? Penjelasan tentang masuknya ruh ke dalam surga sebelum pada hari kiamat, ya, maka Rasulullah SAW mengatakan, lamma khalaqallahul jannata wan nara, maka apa? Ketika Allah menciptakan surga dan neraka, berarti ini sudah diciptakan. Arsala Jibril ilal jannah, ya, kemudian apa? Allah mengutus Jibril, ya, ke surga. Faqala idhhab fandur ilaiha, pergilah kamu ke surga, kemudian apa? Lihatlah surga itu. Wa ila ma'adattu li ahliha fiha, dan apa yang aku sudah siapkan di dalam surga itu untuk penduduknya. Fadhahaba wa nadhara ilaiha, kemudian Jibril itu apa? Pergi dan melihat surga. Wa ila ma'adallahu li ahliha fiha, kemudian melihat apa yang Allah Subhanahu siapkan untuk mereka. Faraja'a, kemudian ia kembali, faqala, dan mengatakan, wa izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah, la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha, tidak ada orang yang mendengar surga pasti dia ingin apa? Masuk. Ya, begitu. Kalau misalkan kita tanya, ya, ini tanya ya sama ikhwan dan akhwat, adakah di antara kita yang tidak berdosa? Angkat tangan ya. Ya. Kemudian kalau kita tanya, ya, adakah di antara kita yang dosanya banyak? Ada yang ada? Angkat tangannya. Masa nggak ada kan? Ya, ya, pasti semuanya angkat tangan. Ya. Tapi kalau misalkan kita tanya, maukah masuk surga? Ya, sudah dosanya banyak, tapi ketika dikasih masuk surga mau nggak? Mau, gitu kan? Seperti itu. Ya, artinya apa? Orang yang berdosa, orang yang bergelimang dosa saja, kalau ditawari masuk surga pasti apa? Mau. Ya,
Seperti itu. Mau, ya. Artinya apa? Ketika orang mendengar surga pasti apa? Orang ingin masuk. Ya. Maka apa? Allah mengatakan fa'amara bil jannah. Maka Allah itu apa? Memerintahkan kepada surga wa huffat bil makarih. Maka surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang tidak disukai oleh manusia. Jadi dalam satu sisi manusia ingin masuk surga, tapi surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang tidak disukai oleh manusia. Artinya apa? Ini menjadi ujian. Ya. Nah, kemudian apa? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi ya dengan mengatakan irji fanzur ilaiha wa ila ma'adatu ya li ahliha fiha. Kemudian kamu kembali dan lihatlah apa? Neraka. Ya, dan apa yang aku persiapkan untuk penduduknya. Maka ya Jibril melihat neraka. Summa raja'a, kemudian kembali lagi. Wa izzatika, demi kemuliaanmu. Laqad khasyitu alla yadkhulaha ahadun. Saya khawatir tidak akan ada orang yang mau masuk ke dalam neraka. Ya. Kemudian apa? Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya summa arsalahu ilan nar ya. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala mengutusnya ke dalam neraka untuk melihat neraka. Kemudian Allah memerintahkan neraka, kemudian mengatakan apa? Wa khuffat bisyahawati. Ya, kemudian apa? Neraka itu dikelilingi dengan apa? Dengan syahwat. Ya, artinya apa? Ya, tidak ada orang yang mau masuk ke dalam neraka, tetapi Allah mengitari neraka itu dengan sesuatu yang menyenangkan, sehingga tanpa sadar dia apa? Akan tergiring dan masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena neraka itu sesuatu yang dikelilingi oleh apa? Kesenangan. Ya. Nah, maka inilah sebetulnya apa yang menyebutkan tentang dalil bahwasanya apa? Surga dan neraka itu sudah Allah Subhanahu wa taala apa? Ciptakan. Ya, seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah berkaitannya apakah neraka apa surga itu ya abadi, ya, tidak akan fana, tidak akan rusak dan lain sebagainya. Nah, maka inilah yang menjadi keyakinan ya Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang apa? Yang namanya surga itu adalah sesuatu yang bersifat apa? Abadi. Nah, tapi berkaitan dengan neraka, apakah neraka ini bersifat abadi dalam arti ya secara zatnya, ataukah nanti apa? Dia akan mengalami fana. Ataukah orang yang masuk ke dalam neraka itu ya dia sementara, ataukah ada yang bersifat abadi untuk selama-lamanya. Nah, maka dalam masalah ini ya tentang keabadian neraka ya ataupun tentang ya apa namanya dawam, artinya seseorang itu terus-menerus di dalam neraka, maka ada 6 atau 8 pendapat. Ya, kita akan lihat pendapat-pendapatnya. Yang pertama adalah apa? Anna man dakhalaha la yakhruju minha abadan ya. Jadi orang yang sudah masuk ke dalam neraka maka tidak bisa keluar untuk selama-lamanya. Ya. Dan ini adalah pendapat dari Khawarij dan Mu'tazilah. Ya, Khawarij dan Mu'tazilah. Maka ada sebagian kaum muslimin yang ketika menafsirkan dalam surat Al-Qari'ah ya, fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Maka apa? Yang namanya orang itu hanya 2 kriterianya kelompoknya. Yang berat timbangan kebaikannya dan yang ringan timbangan kebaikannya. Kalau yang berat timbangan kebaikannya maka apa? Dia akan masuk ke dalam surga. Kalau yang ringan timbangan kebaikannya dan lebih besar kejelekannya, dia masuk ke dalam apa? Neraka. Kalau ditanya apa selamanya? Iya. Lalu bagaimana dengan syafaat? Akhirnya apa? Dengan penafsiran yang salah ya, akhirnya apa? Menolak sesuatu yang sudah pasti, yaitu berkaitan dengan syafaat. Ya. Artinya kalau orang sudah masuk neraka, ya sudah tidak bisa apa? Keluarlah lagi. Sebagaimana orang yang masuk surga, ya sudah tidak bisa apa? Keluar lagi. Ini adalah pendapatnya apa? Ya, Khawarij dan Mu'tazilah. Ya.
Jadi tanpa disadari ketika menafsirkan ayat itu terseret di dalam pemikiran Khawarij dan Mu'tazilah. Nah, pendapat yang kedua, anna ahlaha yu'adzabuna fiha. Kemudian penduduk neraka itu akan diazab di dalam neraka, summa tanqalibu tabi'atuhum wa tabqa tabi'atun nariyah yataladzabuna biha limuwafaqatihim ta'bihim. Jadi kemudian tabiat mereka itu akan berubah sesuai dengan tabiat ahli neraka. Di mana mereka akan merasakan kelezatan-kelezatannya yang sesuai dengan tabiat mereka. Maksudnya terdapat kelezatan daripada neraka itu sendiri dengan dengan azabnya. Nah, ini adalah pendapat Ibnu Arabi. Pendapat Ibnu Arabi. Kemudian yang ketiga adalah anna ahlaha yu'adzabuna fiha ila waqtin mahdudin. Penduduknya akan diberikan azab hanya pada waktu tertentu saja. Summa yakhrujuna minha, kemudian dia keluar dari neraka. Kemudian wa yukhallifuhum fiha qaumun akharun. Kemudian Allah akan mengganti dengan kaum atau orang yang lain. Jadi ketika ini sudah dimasukkan, diazab, kemudian diangkat. Setelah itu ganti lagi dengan yang baru. Nah, maka ini adalah perkataan yang dihikayatkan oleh orang Yahudi kepada Nabi SAW. Dan ini termasuk kedustaan mereka, di mana mereka berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 80, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Seandainya kami ini masuk neraka, tapi kami ini tidak akan masuk neraka kecuali hanya ayyaman ma'dudat, hanya sekedar beberapa waktu saja. Ini adalah perkataan orang-orang Yahudi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya pendapat mereka, orang yang masuk ke dalam neraka itu diazab, tetapi hanya untuk waktu tertentu. Setelah itu diangkat, kemudian digantikan dengan manusia yang lain. Nah, kemudian pendapat yang keempat adalah yakhrujuna minha wa tabgha ala haliha laisa fiha ahadun. Artinya keluar dari neraka, dikeluarkan dari neraka, dan juga wa tabqi ala haliha laisa fiha ahadun. Kemudian tidak tersisa di dalam neraka itu seorang pun. Berarti semua penduduk neraka akan dikeluarkan. Tidak ada yang di sana untuk selama-lamanya. Kemudian yang kelima, annaha tafna bi nafsiha. Maka yang namanya neraka itu akan fana secara secara zatnya. Secara zatnya. Artinya neraka nanti akan hilang, akan hancur. Nah, kemudian yang ke-6, bahwasanya yang akan hilang, akan fana itu adalah kehidupan orang yang ada di dalam neraka. Artinya mereka akan menjadi benda-benda mati sehingga mereka tidak merasakan sakit. Tidak merasakan sakit ketika mereka diazab. Nah, pendapat yang ketujuh adalah Annallaha yukhriju minha man yasha. Allah mengeluarkan di antara penduduk neraka siapa yang dikehendaki, sebagaimana yang ada di dalam hadis. Kemudian Allah pun mengekalkan siapa yang Allah memberikan waktu yang lebih lama kepada orang tertentu. Nah, ini pendapat yang yang ketujuh, sampai Allah Subhanahu wa taala mengekalkan orang-orang yang lainnya. Kemudian yang kedelapan adalah Allah Ta'ala mengeluarkan orang yang ada dalam neraka dengan kepada siapa yang dikehendaki, kemudian menetapkan atau mengekalkan orang-orang kafir sampai waktu yang tidak ditentukan. Nah, jadi dari 8 pendapat ini, maka pendapat yang bisa diterima adalah pendapat ke-7 dan pendapat yang ke-8.
Sedangkan pendapat-pendapat yang lain adalah apa? Pendapat yang salah dan menyimpang berkaitan dengan apa? Ya, abadi atau tidaknya surga ataupun neraka. Ya, terkait dengan khususnya apa? Tentang ya abadi atau tidaknya neraka. Ya, seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih lengkapnya nanti bisa merujuk pada buku tentang akidah Tahawiyah mungkin dengan penjelasannya ya, dan sudah ada terjemahannya nanti berkaitan dengan masalah ya tentang surga dan neraka ya, apakah dia itu abadi ataukah tidak abadi ya. Tetapi masalah seperti ini adalah masalah yang sebetulnya apa ya ada di dalam diskursus ya, dalam masalah keyakinan ya, walaupun nanti apa ya bagaimana tentang faidahnya yang kaitannya dengan masalah amal, tentu apa ini ya hanyalah sedikit ya. Artinya bisa saja orang mau pelajari boleh ya boleh seperti itu. Tapi kan yang lebih penting apakah nanti itu apa bisa membangkitkan amal seseorang ataukah tidak. Karena banyak juga orang yang membahas tentang hal seperti ini tetapi apa tidak mendorong dia untuk melakukan amal kebaikan, sehingga lebih senang tenggelam dengan perdebatan-perdebatan, diskursus yang berkaitan dengan masalah yang pelik, rumit, tetapi apa justru tidak memberikan dorongan ya kepada kepada amal itu sendiri ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan tafsir surat Muhammad sampai dengan ayat ke-15. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi washabihi wa qudana alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan Ustaz. Sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Bagi jemaah yang ingin bertanya, dipersilakan dengan mengangkat tangan terlebih dahulu. Ya. Kalau tadi disebutkan bahwa neraka sudah diciptakan dan ada isinya, kira-kira yang sekarang itu adakah penduduk nerakanya? Kalau ada siapa? Makanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Neraka sudah diciptakan? Neraka sudah disiapkan dari sekarang. Ya. Padahal kita tahu bahwa waktu penghisapan kan belum ada. Nah, apakah sekarang sudah ada penduduk neraka itu? Oh, iya. Jadi ini seperti yang disebutkan oleh apa? Ya, kelompok seperti ya Mu'tazilah. Ya, kaitannya dengan apa? Kalau misalkan nerakanya sudah ada, kemudian apa? Kok penduduknya belum ada, karena memang belum ada pembalasan, belum ada hisab. Akhirnya apa? Ya, sia-sialah Allah menciptakan apa? Ya, surga dan neraka. Nah, tentu apa? Ya, pendapat seperti ini karena beralasan dengan apa? Menyamakan apa yang dilakukan Allah dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Tentu nanti ada hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan. Ya. Termasuk di dalamnya misalkan kok dalam peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW itu apa? Diberikan gambaran tentang apa? Penduduk ya neraka. Oh, berarti penduduknya sudah ada dong. Ya, sebenarnya tidak. Ya, artinya apa? Itu adalah gambaran tentang apa yang akan terjadi nanti, dan itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa? Setiap manusia itu kan sudah ditetapkan surga dan neraka. Sudah ditetapkan, ya, si A masuk surga, si B masuk neraka. Tetapi yang menjadi masalah apa? Setiap orang tidak mengetahui tempatnya apa? Di surga dan di neraka. Ya. Bahkan tidak boleh menetapkan seseorang itu menjadi penduduk surga atau penduduk neraka, kecuali kalau orang-orang itu disebutkan ya di dalam nas bahwasanya dia apa? Penduduk surga atau penduduk neraka. Selama tidak ada nasnya, maka tidak boleh kita memastikan oh ini penduduk neraka, oh ini penduduk apa? Penduduk surga. Tetapi gambaran-gambaran itu ya artinya apa? Apa yang telah Allah gambarkan kepada Rasulnya dan disampaikan kepada umatnya untuk lebih apa? Tasywiq, ya, memberikan apa? Dorongan, kerinduan. Kalau penggambarannya saya sudah begitu, apalagi dengan apa? Hakikat ataupun juga apa? Asli daripada apa? Surga itu sendiri. Kalau penggambaran neraka itu begitu dahsyat, apalagi dengan apa?
asli ataupun hakikatnya. Nah, sehingga apa? Itu menjadi dorongan untuk meninggalkan ya perbuatan dosa dan maksiat seperti itu. Nah, tapi bukan berarti apa? Neraka dan surga itu tidak ada. Ada juga pendapat yang mengatakan neraka itu surga tidak ada. Neraka itu hanya sekedar apa? Ya, sebuah imajinasi sebagai bentuk untuk mendorong manusia melakukan kebaikan atau mendorong manusia untuk meninggalkan apa? Kejelekan. Tapi hakikatnya dia tidak ada. Maka disebutkan apa? Surga dan neraka itulah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya apa? Imajinasi manusia. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Satu lagi. Ya. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat iman itu kan pertama pembenaran dalam hati, pengikraran dengan lisan, kemudian diamalkan oleh anggota badan. Itu disebut dengan apa? Iman. Maka seseorang itu disebut dengan mukmin kalau sudah terpenuhi apa? Ketiga hal tersebut. Ya. Nah, nanti dari iman itu ada iman yang bersifat ya, apa namanya? Mutlak. Maksudnya apa? Yang itu adalah sebetulnya kesempurnaan iman, ya. Ada yang disebut dengan mutlakul iman, yang itu merupakan apa? Pokok daripada iman itu sendiri. Maka nanti iman itu kan bertambah karena ketaatan sampai pada kesempurnaan, berkurang karena dosa dan perbuatan maksiat, sampai bisa apa? Menghilangkan pokok keimanan itu sendiri. Sehingga nanti ada dosa dan maksiat yang itu apa? Tidak menghilangkan iman, tetapi ada dosa dan maksiat yang bisa menghilangkan apa? Pokok keimanannya. Yang itu akhirnya menyebabkan dia apa? Menjadi keluar daripada apa? Iman itu sendiri. Seperti apa? Ya, orang melakukan kesyirikan. Ya. Kemudian orang misalkan apa? Ya, melakukan kekufuran dengan bentuk-bentuknya. Orang misalkan apa? Ya, mendatangi tukang ramal, dukun, paranormal dan membenarkan apa yang disampaikannya. Ya, maka apa? Dia telah apa? Kufur, bisa membatalkan keimanan. Ya, percaya dengan apa? Ya, orang mengetahui sesuatu yang gaib. Ya, itu termasuk apa? Hal yang bisa membatalkan apa? Keimanan. Ya. Nah, jadi nanti ada yang disebut dengan pembatal keimanan atau pembatal keislaman. Begitu Pak maksudnya. Nah, nanti untuk apa sajanya ya nanti dikaji di dalam Nawaqidul Iman atau Nawaqidul Islam seperti itu. Dan saya kira sudah ada bukunya. Begitu Pak, insyaallah. Allah. Satu lagi mungkin ada. Masalah surga lagi yang menjadi acam. Ya, ya. Nah, itu pun juga yang dibahas sama Pak. Ya, apakah surga yang dimaksud itu sama seperti surga yang didiami Adam, ataukah itu surga yang berbeda? Ya. Nah, maka apa? Surga yang akan dimasuki oleh ya manusia pada hari kiamat nanti adalah apa? Surga yang juga didiami oleh Adam alaihi salam. Ya, seperti itu. Nah, jadi itu Pak. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir dari Jamal Ahwat. Benarkah berita yang beredar bahwa ada salah satu ustadz yang dilarang mengisi kajian di masjid ini? Dan kalau itu benar, apa itu termasuk menghalangi orang dalam menyampaikan kebaikan seperti dalam surah Muhammad ini? Dan bagaimana dengan masjid yang memilih ustadz dalam mengisi kajian di masjid itu? Ini susah jawabannya. Ini bukan saya yang menjawab. Ya, tapi prinsipnya begini. Pertama, yang namanya masjid itu adalah apa? Ya, dia wilayahnya publik, umum. Ya, siapa saja boleh untuk sholat di dalamnya dan seterusnya seperti itu. Ya.
Dan tidak pernah juga misalkan apa setiap mau sholat ditanya dulu gitu kan. Ini misalkan mazhabnya apa ya, atau mungkin ditanya organisasinya apa gitu kan, dan seterusnya. Itu masjid itu, hatta nanti di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi begitu ya. Nah sehingga ketika masjid itu menjadi wilayah yang sifatnya private ya, untuk hal yang sifatnya mungkin mohon maaf agak sedikit sektarian dan seterusnya, ya tentu ini menjadi satu masalah begitu kan. Ya artinya apa? Sehingga dia punya kebijakan mana yang boleh mengisi di sini, mana yang tidak boleh dan seterusnya. Ya. Tetapi kalau ada pertimbangan-pertimbangan khusus, ya mungkin ini juga apa? Ya bisa dibenarkan dalam arti kaitannya dengan apa? Kemaslahatan yang bersifat apa? Bersifat umum. Ya. Bisa saja misalkan ini ustadznya misalkan apa? Ya terlalu provokatif. Gitu ya. Ya atau radikal dan lain sebagainya. Nah tapi dalam hal seperti ini memang ya bisa saja ada kepentingan sifatnya politis atau mungkin subjektif dan lain sebagainya seperti itu. Ya mungkin nanti itu ya bukan kapasitas saya untuk menjawab seperti lebih detail lagi tentang masalah seperti itu. Ya karena ini memang dalam hal yang masih sifatnya ya sangat rawan ya seperti itu. Sangat sensitif juga ya seperti itu. Nah tetapi kalau misalkan kita melihat ya sejarah dan seterusnya ya semua itu kan nanti ada akar yang bisa nampak kelihatan ya setelah berjalannya waktu, yaitu berkaitan dengan apa? As-sira' bainal haqqi wal batil. Ya itu. Jadi hak dan batil akan berhadapan-hadapan. Ya, hak dan batil akan berhadapan-hadapan. Nah, cuman sekarang belum nampak siapa yang berada pada barisan kebatilan, siapa yang berada dalam barisan apa? Al-haq, seperti itu. Ya. Nah, inilah sebetulnya yang perlu untuk kita merajut ya, ukhuwah, merajut ta'awun 'alal birri wat taqwa dan seterusnya supaya memang betul-betul menjadi hal yang sifatnya kondusif. Ya. Saya di salah satu masjid baru juga, Pak, 2 kali ngisi langsung dihentikan. Walaupun kadang-kadang jadi bertanya-tanya ya. Jadi karena memang alasannya dengan pertimbangan tertentu kajian ustadz dihentikan. Ya, saya tanya pertimbangannya apa? Tidak dijelaskan ya, seperti itu. Ya, nggak tahu apa seperti itu. Dan ternyata juga ya senasib dengan beberapa ada ustadz-ustadz lain juga ya, sama juga ya. Ya, saya tidak tahu ya. Tapi intinya lah tadi, masjid jangan sampai menjadi ajang tempat untuk ya mendominasi ya menghegemoni gitu kan seperti itu, sehingga masjid mempunyai satu warna tertentu ya. Saya kira ini ya hal yang tidak bijak lah seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Alhamdulillah telah kita simak kajian Ahad pagi hari ini. Semoga kita dapat mengamalkan apa yang disampaikan oleh Ustaz Abu Abdurrahman. Mari kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan membaca doa kifarah majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.